Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Jalan Dakwah BTV Meraih Berkah. Baik, sebelum Abi melanjutkan tausiah untuk tema kita hari ini, surga tak menuntut ibu sempurna. Maafkan salah ibu dan menutupi aibnya. Ini nanti akan dibahas Abi ya, Abi. Insya Allah, insya Allah. Tapi Abi ada pertanyaan seperti biasa yang masuk ke Instagram kami di @jalandakwahbtv_official. Sudah ada pertanyaan dari @nabunbins. Dari @nabunbins. Nabun bin. Iya, nabun di kebun binatang. Nabun bins ya. Assalamualaikum Ustadz, Bang Udo di Jalan Dakwah. Izin mau ikutan nanya online. Boleh. Jadi aku punya ibu tiri. Yang sebelah sini ya Bi. Bu Tiri. Yang sini Ibu Anan. Iya. Ibu kanan. Iya. Jadi aku punya ibu tiri yang bisa dibilang suka main tangan. Kalau aku salah sedikit pasti langsung dipukul atau ditendang. Maaf berarti ini gak hanya main tangan tapi main kaki juga nih. Iya, Abi, main kaki. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar ya Allah. Pernah aku disabet pakai tali pinggang hanya karena pulang di atas jam maghrib. Tapi kalau ayahku ada di rumah, ibuku langsung berubah menjadi sosok peri yang sangat baik hati. Baik hati. Ibuku langsung berubah, dia nggak marah. Pas aku numpain sayur di lantai, dia nggak marah. Aku lupa jemur handuk setelah mandi pun, dia nggak marah. Dia juga mau pijitin kaki aku, Abi. Masya Allah. Karena pegel-pegel. Nah, karena sikap lembutnya itu, alhasil ayahku kelepek-kelepek. Sama istri barunya ini, yaitu ibu tiri aku. Nah, menurut Ustadz, kalau aku cerita tentang sosok sebenarnya ibu tiri aku tuh seperti apa ke ayah aku, apakah aku berdosa? Maksud aku biar ibu tiri aku tuh berhenti jahatin aku, Pak Ustadz. Iya, baik. Silakan Pak Ustadz. Segitu Bang. Cukup? Cukup itu aja. Bu. Bu. Alhamdulillah. Setiap di antara kita pasti ada ujian yang akan kita hadapi. Betul betul? Tapi Nabi mengingatkan kepada kita semua. Apa kata Nabi? Ta'fu amman dzolamaka. Belajarlah terus untuk memaafkan orang yang menzolimi kita. Ini agama yang mengisyaratkan. Tapi kalau bagaimana kasusnya dengan kita kalau di rumah, lalu sebagaimana tadi yang diceritakan ada perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan. Apa lalu ini hanya kita sekedar doakan? Jangan. Harus ada ikhtiar. Betul-betul. Man ro'a minkum. Kalau kita semua melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi. Maka rubahlah dengan apa? Dengan kita punya kekuatan. Falam yastati, kalau kita enggak bisa, fabilisan. Maka kita ingetin dulu. Kita ingetin, kalau kita mampu, kita enggak punya rasa takut, artinya mengingatkan ini demi kebaikan. Kalau mama sayang sama suami mama, itu papa saya, harusnya mama juga sayang sama saya. Betul apa betul? Ingatkan sama kita, sepanjang kita masih bisa mengingatkan, ingatkan. Karena ini yang diperintahkan oleh agama. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Mengingatkan dalam kesabaran, juga mengingatkan dalam kebaikan. Maka falam yastati, kalau nggak bisa juga kita ingetin, kita kasih peringatan, kita kasih nasihat, fabil qalbi, kita doain. Betul betul? Betul betul? Maka kita doain. Setelah kita doain, nggak bisa juga nggak ada salah kalaupun kita ngomong tujuannya bukan untuk menjatuhkan. Tujuannya bukan juga untuk membuka aibnya, tujuannya adalah untuk perbaikan. Betul apa betul? Diomongin sama kita punya bapak, ayah, ibu, kalau ayah nggak ada begini, kalau ada ayah mah begini. Betul apa betul?
Nah tinggal kembali kepada ayah kita, kepada seorang bapak. Andai dia sayang kepada anaknya, tentu yang dilakukan adalah apa? Mu'asyarah bil ma'ruf. Apa yang dilakukan? Yaitu mengajak musyawarah dalam kebaikan. Ditimbang-timbang yang benar yang mana, ditanya dan diklarifikasi. Kenapa? Karena jangan sampai sesuatu yang itu sifatnya kecil, yang biasa, karena tidak diselesaikan, akhirnya menjadi dendam yang saat nanti akan jadi bom waktu. Betul apa betul? Betul apa betul? Maka setiap di antara kita harus saling menyelamatkan, harus di antara kita saling menjaga agar adalah apa? Jangan sampai pada akhirnya ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Oleh karenanya memaafkan salah ibu dan menutupi aibnya adalah kewajiban kita semua. Huz afwa wal amru bil ma'ruf. Bagaimana dikatakan oleh Nabi bahwa kita harus senantiasa memberikan maaf kepada siapapun. Kita nggak boleh menyimpan dendam, sakit hati, kecewa. Karena jangankan menyimpan dendam, sakit hati, kecewa, ini semua bukan malah mendatangkan kebahagiaan, apa yang malah mendatangkan kesempitan buat kita semua. Betul apa betul? Lihat bagaimana Alqamah, ahli ibadah. Bu. Alhamdulillah. Alqamah ahli ibadah. Kita ibadahnya nggak kayak Alqamah. Alqamah dekat sama Nabi. Alqamah pernah ketemu sama Nabi. Kita belum ketemu sama Nabi, nggak pernah dekat sama Nabi. Betul apa betul? Tapi saat Alqamah, bayangkan, hanya salah paham saja lalu membuat ibunya merasa kecewa dengan Alqamah. Apa yang terjadi? Alqamah matinya, meninggalnya, sakaratul mautnya dalam keadaan sulit. Na'udzubillah. Bayangkan, padahal Alqamah ahli ibadah, saat akan menjelang ajalnya disulitkan oleh Allah sampai Nabi datang. Ini Alqamah ahli ibadah, kenapa saat akan meninggalnya disulitkan oleh Allah? Ternyata ada ibu yang hatinya salah faham. Tuh. Maka jangan sampai karena kekesalan kita jengkel sama orang tua kita, lalu orang tua kita marah sama kita, dan ini bukan cuma hanya berakibat di akhirat, di dunia saja kita akan mendapat kebangkrutan yang tidak pernah kita bayangkan. Betul apa betul? Tapi nggak ada orang tua yang tega sama anak. Betapapun anak sering nyakitin, anak sering ngerepotin, anak selalu nyusahin, mana ada orang tua menganggap bahwa lu sekarang bukan anak saya. Ada yang begitu? Ada? Enggak ada. Tetap walaupun kita sering nyakitin, kita sering buat mereka nangis, kita sering buat mereka kecewa, tapi orang tua enggak pernah menganggap anaknya orang lain. Betul apa betul? Tapi kadang anak baru sedikit orang tua punya kesalahan. Orang tua punya kesalahan nggak banyak, tapi nyatanya banyak anak yang kadang-kadang langsung sakit hati, yang kadang-kadang langsung kecewa, yang kadang-kadang nggak marah nerima dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Padahal kita lupa, kalau bukan mereka yang melahirkan kita, kalau bukan mereka yang menjaga kita, kalau bukan mereka yang memberikan kasih sayang kepada kita, belum tentu hari ini kita masih bisa hidup. Betul apa enggak? Betul apa betul? Maka ibu bisa punya rezeki, bisa umroh, bisa haji, bisa bahagia bukan karena hebatnya kita. Apa? Boleh jadi ini karena doa orang tua kita. Alhamdulillah. Sayang sama orang tua? Sayang banget apa sayang aja? Maka senangkan hatinya, insya Allah Allah akan senangkan hati kita. Amin ya robbal. Begitu Bang. Baik, kalau gitu sekali lagi ibu tepuk tangan untuk Abi. Jadi memaafkan ibu dengan menutupi aibnya ya. Benar. Memaafkan ibu dengan menutupi aibnya. Oke baik, sekarang di kesempatan segmen ini sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang nggak maafin ibunya?
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Maafin. Silakan, ayo Bu. Silakan. Iya, ini mah ibu-ibu yang sayang sama bakti sama orang tua. Amin. Nih. Silakan Ibu tanya. Oh ini Ibu ya. Nah. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Eka Rahma Fauzia dari Majelis Taklim Al Furqon Kampung Bugis Jaya Sakti Muara Gembong. Abi, di sini saya mau curhat, tapi ini bukan tentang diri saya, tapi tentang sahabat saya. Ya sebut saja namanya Tiara. Tiara. Iya, Tiara. Tiara. Nah, Tiara ini itu punya ibu yang di masa lalunya itu ceritanya itu kurang baik. Nah, sebagai muslim. Hubungan antara Tiara dan ibunya kurang baik atau ibunya yang kurang baik? Cerita masa lalu ibunya. Masa lalu ibunya. Iya, masa lalu ibunya. Ibunya Tiara kan? Iya, Ya, ibunya oke. Tiara. Nah, sebagai muslim yang baik kita kan harus menutupi aib sesama ya Abi, apalagi ini aib orang tua kita. Betul. Nah, karena ibunya Tiara ini dulunya itu nggak mau hidupnya itu susah. Nah, jadi dia itu mutusin buat menjadi simpanan suami orang. Kayak gitu. Nah, terus seiring berjalannya waktu karena akhirnya ibunya Tiara ini itu sadar karena apa yang diperbuat itu nggak baik. Nah, akhirnya dia insaf karena dia mikir itu bakal merusak rumah tangga orang lain. Nah, namanya manusia kan ada ya namanya manusia kan ada titik baliknya ya Bia. Iya. Nah, akhirnya dia sadar. Nah, terus akhirnya dia menikah dengan ayahnya Tiara. Yang mana ayahnya Tiara ini itu mungkin bisa dibilang nggak ahli agama seperti Abi. Oh, jadi waktu itu Tiara belum lahir ya? Dia dari suami sebelumnya. Oh, bawaan ya. Berarti Iya, Tiara dibawa dari ayahnya. dari yang dinikahin. ibunya. Bawaan. Iya, anak bawaan. Gimana ya? Ya udah. Ya, akhirnya ayahnya Tiara ini itu kan memang bukan ahli agama yang Iya. baik ya, tapi dia bisa menuntun ibunya Tiara ini ke jalan yang benar. Betul. Nah, sebagai informasi, masalah ibunya Tiara ini tuh keluarga nggak ada yang tahu, jadi cuma ayahnya aja yang tahu. Jadi masalah itu ditutupin rapat-rapat supaya ya udah biar dia aja yang tahu kayak Oke, gitu. biar yang lain menghormati sosok Menghormati, istrinya ya, iya, atau ibunya benar. Tiara. Nah, akhirnya masalah itu terbongkar saat Tiara dan pacarnya ini tuh buat pertemuan keluarga karena mereka mau merencanakan pernikahan. Ya, nah di situ dari pihak keluarga cowoknya ini itu ada pamannya, yang mana pamannya ini tuh dulu simpenan dari ibunya Tiara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang Ketahuan. kaget. Iya, di situ. Udah mau nikah, Iya. ternyata pamannya dulu Simpenan ibunya. ibunya Tiara. Benar. Terus Nah, akhirnya dari suasana yang awalnya bahagia berubah jadi panas saat bibinya dari cowoknya Tiara ini tuh maki-maki dan nampar ibunya Tiara. Karena dia tahu dulu siapa dulu wanita ya, ini, ibunya ibunya Tiara Tiara ini ini? tuh bekas simpanan suaminya dan mengakibatkan dia itu keguguran. Oh, Iya. ya. Ya, dari setelah itu akhirnya keluarga pihak dari cowoknya Tiara ini tuh nggak setuju sama hubungan mereka kayak Oke. gitu. Nah, akhirnya Tiara ini tuh jadi takut dan marah sama ibunya. Oke. Nah, atas kejadian itu. Nah, solusinya Abi gimana? Apa yang harus Tiara lakukan? Apakah dia harus memaafkan ibunya dan apa dia harus minta maaf sama paman dari pacarnya? Ya, tolong penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiara ini seperti ada di tempat dan waktu yang salah kayaknya. Tiara nggak salah apa-apa, harus menghadapi sebuah masalah. Ya, tanpa ada Dia nggak persiapan. pesen ya nggak? Dan dia nggak minta. Silakan Abi untuk dijawab. Abi. Baik. Bu. Alhamdulillah. Rasulullah mengingatkan kepada kita semua sebagai seorang muslim kita diwajibkan untuk menutup aib siapapun. Man sataral muslim satarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang ketika dia dalam hidupnya mau menutup aib saudaranya,
tidak membuka dan tidak membongkar kesalahan orang lain. Maka apa yang kata Allah, satarallahu fid dunya wal akhirah, maka insya Allah orang itu pun akan ditutup aibnya oleh Allah di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah. Sehingga apa yang dilakukan Tiara, di awal dia tahu bagaimana histori daripada ibu tirinya, lalu dia tutupin. Ini adalah sesuatu yang baik. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan kita lihat dari ketika menikah dengan ayahnya Tiara, ibu ini menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang selalu dekat kepada Allah, turut sama suaminya. Dan gak boleh kita jadi orang gara-gara orang punya masa lalu kita menyalahkan masa lalunya. Betul apa betul? Setiap di antara kita ini sebetulnya punya masa lalu. Semuanya pasti punya kekurangan, betul tidak? Semua juga pasti punya kekurangan, punya sesuatu yang berbeda, punya masa lalu, punya aib yang mana itu tidak Allah nampakkan di depan orang lain. Betul apa betul? Maka kalau kita sadar kita pun punya kekurangan, jangan pernah mengukur-ngukur kekurangan orang lain. Adapun saat ketika terjadi hal yang kita tidak inginkan, ada satu hal orang yang pernah merasa tersakiti, lalu dengan kemarahannya dia luapkan, bijaknya kita harus seperti apa? Tetap kita muasyarah bil ma'ruf. Sepanjang memang ini masih kita bisa musyawarahkan, sepanjang memang ini masih jodohnya Tiara, sepanjang memang ada dalam kebaikan, pasti semua itu akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Betul betul. Jangan lalu marah-marah kepada ibu tiri yang dia tidak punya salah, yang dia sudah memperbaiki dirinya, yang dia ingin menata hidupnya, lalu dengan itu menjadikan hal yang malah lebih parah lagi, lebih ruwet lagi, lebih bermasalah lagi. Kalau masih bisa diselesaikan dengan baik-baik, maka enggak harus akhirnya pecah belah. Ada 3 hal yang Allah paling gak sukai. Pertama adalah menyekutukan Allah. Yang kedua durhaka kepada orang tua. Dan yang ketiga memutuskan silaturahmi. Orang yang dia durhaka pada orang tuanya, lalu dia memutuskan silaturahmi, ini perkara-perkara yang Allah nggak sukai. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang pada akhirnya melakukan sesuatu perkara yang tidak disukai oleh Allah. Apa yang harus dilakukan? Teruslah bijak menjadi orang dewasa. Teruslah sabar dalam menghadapi ujian. Sampaikan yang baik. Kalau ibu saya hari ini orang baik, kalau beliau sudah menjadi lebih baik, betapapun dia punya dosa, jangan dosanya itu menjadikan sesuatu yang akhirnya merusak dari apa yang menjadi niat baik. Kalau memang niat baik ini diterima, maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah agar Allah berikan penjagaan. Amin ya robbal. Begitu kira-kira Bang. Artinya situasi ini tidak bisa dilimpahkan kesalahannya kepada ibu tirinya. Nggak ya? bisa. Karena kan ini situasinya datang begitu saja tanpa direncanakan. Nggak bisa. Seperti benar. itu. Jadi artinya maafkan ya. Walaupun ini kamu belum jodoh, keluarganya belum jodoh, ya nggak apa-apa. Siapa tahu kalau emang kamu harus nikah, bisa dapat pengganti yang lebih baik. Benar. Dari keluarga yang bisa menerima kamu apa adanya. Cocok. Seperti itu ada ya. sesuatu untuk pasti. Tiara, maksudnya untuk Tiara bukan untuk kamu ya. Oke, kalau gitu tepuk tangan dong untuk temannya Tiara. Baik, setelah sahabatnya Tiara, siapa lagi yang mau bertanya? Iya, Mbak Tiara aja langsung, bukan Om. Mbak Tiara sih ini. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini dari Majelis Taklim Al Furqon, Kampung Bugis, Muara Gembong. Abi mau tanya, Bi. Boleh. Cakep. Oh tanya. Apakah boleh seorang anak merasa lelah untuk membantu membayar atau melunasi hutang orang tuanya? Jadi gini, Bi. Sejak kecil kami itu hidupnya sangat sulit karena ayah saya hanya pekerja serabutan, tetapi ibu saya tidak bisa hidup sederhana. Jadi untuk memenuhi gaya hidupnya, ibu saya itu hutang ke sana ke sini. Nah sekarang
saat usia tuanya beliau punya hutang yang sudah menumpuk. Beliau minta tolong kepada saya untuk membantu melunasi hutangnya. Tapi saya merasa tidak enak kepada suami saya karena setiap bulan harus minta uang tambahan untuk membayar hutang ibu saya. Apalagi sekarang mertua saya sudah mulai curiga karena saya belum cerita tentang aib ibu saya karena saya malu, Bi. Nah, menurut Abi, saya harus gimana? Mohon motivasinya. Terima kasih. Oke. Apakah Mbak Tiara, Mbak siapa tadi? Siti Nuraini. Mbak Siti Nuraini, apakah cerita yang sejujurnya kepada suaminya, karena suaminya, kepada mertua suaminya, kalau mertua ibu ya? Kalau mertua belum cerita. Belum tahu iya. Iya. Apakah dia harus cerita kepada mertua? Iya, saya harus gimana? Harus gimana? Dia juga gak enak sama suaminya, setiap bulan ada biaya tambahan untuk melunasi Mertua saya. hutang ibunya yang selama waktu itu tuh hutang ke sana ke sini. Dia nggak pernah bisa ke sana aja, akhirnya ke sini juga hutang juga. Akhirnya kan menjadi beban untuk anak-anaknya ya. Hutang yang diwariskan inilah yang harus dibayar oleh anak-anaknya. Sementara kamu sudah menikah dan harus dapat uang dari suami. Nah, bagaimana nih Abi? Ya untuk Mbak Siti ini menghadapi situasi seperti ini ya. Nanti kita akan dengarkan jawaban Abi ya setelah hutang ibu kamu lunas. Alhamdulillah udah kasih jawaban, udah lunas solusinya. Udah beres. Udah beres ya. Tenang, insya Allah akan ada jawabannya ya. Bismillah. Setelah ini kita akan kembali lagi jamaah. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.